Banyak sekali sahabat UMKM yang merasa tidak mendaftar, tapi mendapatkan SMS notifikasi. Ingin tahu jawabannya? Mari sama-sama kita simak penjelasan dari pihak BRI pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, bertemu lagi dengan saya di channel Nasrullah Arul. Apa kabar sahabat UMKM? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusan. Channel ini membahas informasi terupdate, teraktual terkait bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan dari kementerian yang lainnya. Untuk sahabat UMKM yang menyukai dengan konten-konten pada channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena dengan mengeklik tombol subscribe, maka informasi terbaru dari channel ini akan selalu muncul di beranda YouTube sahabat UMKM semua. Oke sahabat UMKM, pada video ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting sekali untuk sahabat UMKM semua, yaitu tidak mendaftar tapi dapat bantuan UMKM 2,4 juta rupiah. Dan inilah penjelasan pihak BRI. Sahabat UMKM, video ini saya khususkan untuk sahabat UMKM yang sudah berkomentar pada video saya sebelumnya, yaitu saudari Ima Agnation. Ima bertanya, "Bang, kenapa orang yang tidak daftar tiba-tiba namanya ada di BRI? Mohon penjelasannya." Jadi di sini sahabat UMKM, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, akan kami jelaskan beberapa lembaga pengusul untuk mengajukan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah yang sudah kami bahas pada video-video sebelumnya. Jadi di antara lembaga pengusul tersebut diantaranya adalah yang pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, yang kedua Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota, dan yang ketiga adalah koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum dan ditunjuk oleh Kemenko, dan yang keempat adalah kementerian atau lembaga. Yang kelima, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Dan yang terakhir adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah juga dapat mengusulkan bantuan ini, terdiri dari BUMN dan BLU. Banyak sekali sahabat UMKM yang merasa tidak mendaftar, tapi mendapatkan SMS notifikasi. Ingin tahu jawabannya? Mari sama-sama kita simak penjelasan dari pihak BRI pada video berikut ini. Sudah tepat, tetapi yang harus kita perbaiki adalah percepatannya itu sendiri. Jadi selain tepat itu, tepat kan konsepnya gitu ya. Konsepnya itu tepat gitu. Tetapi kemudian bagaimana itu hadir di waktu yang dibutuhkan apa enggak gitu. Dan itu yang harus dipercepat. Yang harus dipercepat berarti yang tadi saya katakan, kita enggak akan bisa menyalurkan berbagai stimulus itu secara cepat dan tepat gitu, kalau 4 hal tadi tidak dipenuhi. Yang tadi itu duit, kemudian data yang akan menerima, kemudian sistem penyalurannya, dan komunikasinya seperti apa. Saya kasih contoh saja lah. Ini kan nanti tanggal 17 Agustus akan ada di launching gitu, namanya Bantuan Produktif Usaha Mikro, ya, BPUM gitu. Itu nanti penerima itu akan menerima 2,4 juta, ya, 2,4 juta. Dan itu sifatnya hibah. Tetapi kemudian targetnya adalah 17 juta, ya. Targetnya 17 juta penerima. Bagaimana mencari 17 juta orang itu? Siapa saja yang akan menerima itu? Itu yang harus kita pikirkan teknisnya. Dan kemudian saya misalnya di BRI diminta data untuk seperti itu. Kebetulan kalau di bank ada sistem, maka kami langsung, oh kalau begitu ini diarahkan kepada orang ya yang belum mendapat kredit. Maka kemudian kami sort di data penabung. Kami punya produk namanya Simpedes. Jadi data penabung Simpedes kamu sort, kemudian dapat yang saldonya di bawah 2 juta. Kemudian di bawah 2 juta kami sort lagi, kita lihat bahwa di antara mereka itu ada yang belum mendapat kredit. Maka ketemulah yang saldonya di bawah 2 juta dan tidak sedang menerima kredit, datanya ada 4,3 juta.
4,3 juta, apakah ini langsung dikasih? Enggak, diverifikasi lagi, karena nanti akuntabilitasnya harus dijaga. Maka kami lakukan verifikasi sekarang, meskipun programnya belum jalan, kami sudah lakukan verifikasi. Kami lakukan verifikasi, sudah yang verified itu ada 1,1 juta. Mungkin ini nanti akan prioritas, begitu di launching langsung dapat yang 1,1 juta penerima itu. Dan rekeningnya sudah ada, jadi tinggal mengkredit ke rekening. Sekarang semudah itu enggak mengkredit ke rekening penerima? Saya kira tidak, karena nanti pasti akan diperiksa. Ya. Maka kemudian syaratnya, prinsipnya dan spiritnya apa ini? Karena spiritnya memberikan 2,4 juta ini kan untuk usaha. Maka kemudian supaya nanti tidak dipertanyakan, itu kok tidak usaha juga dikasih, itu ternyata usahanya sudah jalan kok dikasih. Maka kemudian dari awal kita berinisiatif, kalau gitu mesti dikasih form. Kemudian kita turunkan people, petugas-petugas BRI, mantri-mantri BRI, kita turunkan untuk memberitahu calon-calon penerima ini. Bapak, Ibu, Bapak punya tabungan di BRI, saldonya kurang dari 2 juta. Maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha, jumlahnya 2,4 juta. Tapi sebelum ditarik, Bapak Ibu harus nandatangani form ini. Bapak berjanji bahwa duit 2,4 juta ini benar-benar digunakan untuk usaha. Usaha apa saja, pokoknya usaha supaya memutar ekonomi. Bersedia? Kalau bersedia, tanda tangan, uangnya dicairkan. Prinsip-prinsip seperti itu sampai detail komunikasinya itu yang harus dirancang. Bukan lempar-lempar begitu saja. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Dan untuk komunikasi itu ada orangnya yang harus bagian komunikasi. Dan kemudian perintah komunikasinya dari saya lah ini ke bawah sana harus sama. Bahasanya, kalimatnya harus sama seperti itu. Supaya nyampe sesuai sasaran. Pak Sunarso, begitu, ini menarik kira-kira. Ya. Sebagai konfirmasi Pak, 2,4 juta yang akan disalurkan di 17 Agustus nanti, ini bentuknya dana hibah ataukah akan dikreditkan juga seperti itu? Itu hibah. Karena hibah, maka itu kalau hibah itu berarti bank hanya channeling saja. Artinya tidak di buku di neracanya bank. Jadi bank hanya penyalur saja, seperti bansos dan lain-lain. Tapi beda dengan yang 30 triliun tadi. Kalau yang 30 triliun tadi, itu pemerintah investasi di deposito di bank. Maka di bank dicatat sebagai liabilities, dan kemudian di-blend dengan berbagai dana dari masyarakat dan equity, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Maka masuk di neraca bank, baik di liabilities maupun di asetnya. Maka kemudian pertanggungjawabannya kepada pemerintah, ya kita bertanggung jawab seperti kepada deposan, seperti itu. Sedangkan kalau yang 2,4 ini nanti, itu benar-benar duitnya pemerintah dan hanya disalurkan saja, ya dikredit dari rekening pemerintah ke rekening nasabah yang ada di BRI, yang tadi yang 1,1 juta yang sudah verified, dan kemudian mudah-mudahan nanti yang 4,3 juga bisa di. Oke sahabat UMKM, dari video tersebut kita dapat memahami bahwa ternyata pihak Bank BRI lah yang mengusulkan bantuan tersebut berdasarkan penyortiran data nasabah yang mereka miliki dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah rekening Simpedes. Kemudian yang kedua, dengan saldo di bawah 2 juta rupiah dan belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank. Dan dikuatkan dengan surat pernyataan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk modal usaha oleh penerima. Oke sahabat UMKM, untuk sahabat UMKM yang mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah dengan kriteria yang saya sebutkan di atas, silahkan komentar di video ini ya. Silahkan komentar di bawah di sini. Oke sahabat UMKM, demikianlah tadi informasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan informasi tersebut dan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada di awal tadi. Dan untuk sahabat UMKM yang menyukai dengan konten-konten pada channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, di like dan di share ke sahabat UMKM yang lainnya agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.